warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ada yang sakit? Ya. Sehat semua. Ada yang mungkin masih ngantuk? Ya. Oke, terima kasih ya untuk semangatnya. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba silahkan sekarang Wira bikin doanya. Before we go home, let's pray together. Pray begin. Finish. Oke, thank you Wira. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengecek dulu kehadiran kalian ya, satu persatu ya. Ibu akan cek dulu. Coba sekarang Raita, hadir Bu. Oke, kemudian Veronica, Ajeng, Wira, Aris, Dirli, Ulan, Nola, Arel, Alwi, Deswita, Widya. Oke, baik, semua hadir ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai kegiatan, di sini nanti akan Ibu tayangkan dulu beberapa tampilan gambar ya. Nah, di sini semua tadi sudah pada sarapan apa belum? Sudah sarapan. Nah, pernah nggak kalian mengamati ketika kalian sarapan itu makanan atau minuman yang kalian konsumsi itu kemana sih prosesnya? Ada yang tahu? Nggak tahu? Oke, nah baik, kita akan belajar bersama-sama ya. Coba dari gambar ini, mengapa kita makan itu pertama-tama harus melewati mulut terlebih dahulu, dan kemudian baru dapat kita telan. Ada yang tahu? Ya, olah. Yang keras kan? Oh, supaya lebih halus dicerna. Ada yang punya jawaban lain? Tidak ada? Ya, betul sekali ya apa yang dibilang atau disampaikan oleh teman kalian Nola, bahwasanya makanan itu melewati mulut terlebih dahulu supaya gampang untuk dicerna untuk proses selanjutnya. Nah, kira-kira kalau di mulut itu yang membantu makanan supaya menjadi lebih lunak itu kenapa? Apa teman? Dirli? Dikunyah terlebih dahulu. Menggunakan apa ya? Menggunakan gigi. Selain gigi, adakah yang membantu supaya menjadi lebih lunak lagi? Air liur, betul sekali ya. Nah, itulah yang akan kita perdalam atau kita akan bahas lebih jauh pada materi ini. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran yang lebih lagi, Ibu ingin mengecek dulu pemahaman kalian ya. Nah, yuk, sekarang Ibu ingin membagikan soal tes. Silahkan kalian isi sesuai dengan kemampuan kalian. Silahkan jangan lupa tulis nama. Diisi sesuai kemampuan kalian ya. Jadi apa yang kalian ketahui itulah yang kalian isi. Yes. Oke, waktunya 5 menit. Mulai dari sekarang. Tidak usah dari buku ya, Aldi. Kerjakan masing-masing sesuai dengan pemahaman kalian.
waktunya sudah selesai. Sekarang silakan dikumpulkan. Yang dari sini silakan dari Raintan mengambil punya temannya, kelompoknya Gili dari Haris ambil punya temannya, dan Arel ambil punya temannya. Kumpulkan ke depan. Ada yang bisa semuanya kerjaannya? Ya, pintar berarti kalau udah bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nanti kita bahas lebih lagi ya. Terima kasih Haris. Terima kasih ya Arel. Terima kasih Raintan. Nah, selanjutnya coba kita lihat gambar di depan. Gambar apa itu? Organ-organ tubuh, organ-organ manusia. Yang lebih tepatnya organ apa? Yang benar? Sama nggak ayunan yang torso di depan? Sama ya, kayak gitu ya. Nah, kira-kira kalian pernah nggak berpikir dalam diri kalian, aku bisa hidup setiap hari, bisa makan, bisa minum dengan nyaman, itu aku harus bersyukur dengan ini semua yang kita miliki, atau malah merasa seenaknya, aku pengen makan yang seger-seger, makan es cendol tiap hari, makan gorengan tiap hari. Nah, seperti itu nggak kalian? Apa yang kalian lakukan dengan tubuh yang sempurna seperti ini? Merawatnya, menjaganya agar tidak sakit. Itu semua adalah bentuk rasa syukur kalian terhadap Tuhan. Apa yang sudah kalian miliki ya, nikmat makan, nikmat minum, semuanya kalian harus bersyukur. Karena bisa jadi orang-orang di luar sana ada yang tidak seberuntung kita, ya kan? Mereka tidak dikaruniai organ-organ yang mereka harus melakukan misalnya operasi atau apa yang bisa menunjang mereka supaya tetap bisa bertahan hidup. Makanya kita harus selalu bersyukur. Oke, terus itu tidak boleh dilupakan ya, anak ya. Nah, untuk selanjutnya di sini akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bisa kalian lihat di situ. Setelah melakukan kegiatan diskusi, nanti diharapkan kalian bisa mempresentasikan ke depan ya. Kemudian setelah melakukan kegiatan literasi, kalian bisa mengidentifikasi jenis dan fungsi zat makanan dan yang dibutuhkan oleh tubuh, dan juga kalian nanti juga mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan apa saja yang ada di dalam tubuh kita ya. Kemudian ada lagi nanti kalian bisa menganalisis bagaimana sih sistem pencernaan di dalam tubuh kita, dan yang terakhir kalian nanti bisa menyajikan laporan hasil praktikum. Ada semangat nggak mau praktikum hari ini? Semangat ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita memulai praktikum yang dinanti-nantikan, Ibu memiliki sebuah video. Silahkan kalian cermati bersama. Boleh ngomong-ngomong sedikit dengan kawan sebelah, boleh saling-saling ngobrol ya, tapi jangan ribut-ribut sekali tentang video yang akan Ibu tayangkan. Oke. Nanti jika ada hal-hal penting, boleh kalian sambil catat di buku catatan masing-masing ya, Nak ya. Kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya gitu? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan.
Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptol. Enzim renin berfungsi untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya. Hihi. Ah, kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyeratan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyeratan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyeratan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Ibu? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dari tubuh kita. Iya, Bob. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Ibu. Ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bob. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Oke, baik. Nah, sudah bisa didapat hal-hal penting apa yang dari video yang ditampilkan tadi? Sudah? Oke. Ada yang pengen mencoba mengatakan dulu? Menyampaikan? Oke, Nola. Pada pencernaan tidak itu melakukan proses dan melewati beberapa organ pencernaan lainnya. Ya. Dari makanan yang kita punya di mulut lalu masuk di kerongkongan dan di masuk ke kerongkongan lalu masuk ke lambung. Ya. Itu memiliki dua
usus kosong, usus halus penyerapan. Setelah di usus halus akan masuk ke usus besar. Oke, baik. Ada yang punya pendapat lain? Jadi video tadi itu menampilkan apa sih? Ada tentang organ-organ pencernaan. Mulai dari yang paling atas tadi itu yang pertanyaan ibu atau gambar ibu di awal tadi yang orang makan itu ya kan? Kenapa harus melalui mulut ya? Kenapa? Karena mulut itu merupakan organ pencernaan yang paling pertama dilalui oleh makanan. Nah, seperti halnya juga pada gambar ini. Nah, pada gambar ini selanjutnya. Ini tadi ya. Nah, apa yang dilakukan orang ini? Bagaimana nasi bisa dicerna? Ya. Ini yang sehari-hari yang banyak dilakukan orang ya. Hampir orang di seluruh Indonesia ini makan nasi. Karena makanan pokok. Nah, itu. Lalu bagaimana nasi bisa dicerna? Ya tadi seperti yang sudah disampaikan Nola tadi itu ya. Secara singkat seperti itu prosesnya ya. Entah itu nasi, bahan makanan yang lain atau bahan minuman yang lain itu semuanya melalui proses pencernaan. Nah, ini ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya, nah, waktu yang ditunggu-tunggu kita akan mempraktekkan atau praktikum tentang sistem pencernaan ya. Oke, baik di sini apakah sudah duduk bersama dengan kelompoknya? Oke, sudah duduk dengan kelompoknya. Sekarang silahkan masing-masing ketua kelompok untuk mengambil buku paket di belakang dan juga kelompoknya bisa disimpan dulu di pinggir mejanya ya. Oke, satu orang masing-masing kelompok. Silakan diambil. Ini gua akan membagikan LKPD, jadi nanti panduan kalian melakukan praktikum dan juga berdiskusi ya. Namun sebelum kalian mengisi LKPD, kalian harus melakukan praktikum dulu, kalian diskusikan baru kalian isi di sini ya. Cara kalian menjawab soal-soal yang ada di LKPD, boleh lihat di bahan ajar. Mana bahan ajarnya? Bahan ajar yang sudah ibu berikan ya. Juga ada pertemuan sebelumnya untuk belajar kalian. Sudah dibaca-bacakan di rumah kan? Sudah. Oke. Ini lalu dari buku literasi juga bisa dan juga nanti ada kelompok masing-masing kelompok satu. Ya. Untuk kalian browsing. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Silakan ditulis anggota-anggota kelompoknya ya. Pada bagian depannya. Oke, silakan diisi dulu nama-nama kelompoknya, siapa-siapa saja temannya. Jika sudah, salah satu ketua kelompoknya boleh ambil alat-alat praktikum dan bahan yang ada di depan dulu dari kelompok 2 demo. Boleh maju. Kelompok Leo. Kelompok Jejuno. Silakan disimpan dulu. Ada yang masih mencatat namanya, silakan dilanjutkan. Nah, yang lainnya, anggota kelompok yang lainnya, sebelum kalian praktikum, di situ ada petunjuk-petunjuknya, bisa kalian baca di depan. Dan juga nanti ibu akan menampilkan sebuah video
Oke, kalau misalkan kalian ini bisa langsung diteteskan aja airnya secukupnya saja ya. Yang bertindak sebagai probandus atau yang ngasih air liur udah ditentukan. Oke, nggak ada kata jijik ya, kan kita konteksnya belajar. Oke, semuanya harus mencoba biar paham. Oke, boleh dimulai sekarang masing-masing kelompok. Nanti jika sudah halus, boleh langsung maju ke depan untuk mengambil Aquades dan Benedict ya. Oke. Sudah halus? Sudah dilumatkan? Oke, langkah selanjutnya sudah dimasukkan ke tabung reaksi. Oke. Nah, lalu apa lagi langkah selanjutnya? Pemberian Aquades. Coba kelompok jejunum dulu, silakan. Maju. Ya. Semuanya. Kamu ambil di sini. Ini berapa mili tadi? 5 mili. Oke, bisa ya, maksudnya ya. Oke. Balik. Sampai 5 mili. Yang kelima. Sudah? Oke. Ini masukkan. Lanjut lagi. Belum? Di dulu. Oke, yang kelompok itu Rodenu. Leo. Mau ambil 5 mili ya. Mili, sudah 5 mili. Bentar lagi, paskan angka 5. Oke. Nah, didorong nak biar turun ya. Wah, jadi bentar lagi. Taruh di sini lagi. 5 mili ya. Ya. Tambah 5. Oke. Oke. Kemudian lanjut yang tadi yang udah diberi air liur ya. Berapa? 5 ml. Yang sudah boleh ditetesin nak. Maju sini. Yang sudah dikasih Aquades pakai Benedict berapa tetes? 5 tetes. Oke. 5. Ya, langsung ditetes ini nggak apa-apa lagi. Bahasan ini boleh dimasukkan. Nah, oke, kelompok lanjut. Sama hari sekalian kan tadi belum dikasih kan? Nah, kamu
Silakan berhati-hati saat kalian sudah lengkap ya, berarti udah dikasih genetik semua. Silakan mana tadi yang dipanaskan? Yang dipanaskan yang sudah diberi air, ya. Udah. Airnya enggak kan? Yang air kan? Nah, yang air dipanaskan. Sampai dia agak buih-buih gitu, berarti sudah ya. Ya, silakan lanjut. Ya, kembali. Ya. Oke. Jika sudah semua boleh dipanaskan secara bergantian sampai apa yang bisa kalian amati ya dari hasil praktikum ini. Sambil diamati, adakah perubahannya? Belum. Tidak ada perubahan? Belum. Oke, naikkan sedikit. Ya, agak dinaikkan dikit. Kalau nanti itu bagian bawah tabung reaksinya agak kotor, bisa nanti didinginkan sebentar, bisa dicuci ya. Udah? Oke. Ya, boleh dibersihkan dulu, langsung nanti diamati ya. Dicatat. Jika sudah dipanaskan dan sudah lihat perbedaannya, boleh mulai dicatat hasil pengamatannya. Nah, ini dia. Di LKPD kalian sudah ada tabelnya ya, Nak ya. Tabel untuk mengisi hasil pengamatan, langsung kalian isi. Sambil diamati. Ya. Masa hati Pira boleh ambil kelompoknya 1, terus Nola boleh ambil kelompoknya 1, Widya boleh ambil kelompoknya 1. Adakah perbedaannya? Oke, nah, iya. Nanti silakan kalian tuangkan hasilnya itu di dalam LKPD ya. Dalam tabel itu isi warna setelah ditetesi seperti apa. Boleh kalian browsing di Google kalau ada yang tidak ditemukan jawabannya ya. Silakan berdiskusi karena ibu akan nilai nanti keaktifan dari masing-masing anggotanya ya. Ya, langsung jawab pertanyaan. Ya, langsung jawab. Ini juga ya. Kelompok Godengo
jauh-jauhan. Jadi kayak orang lain. Ya. Ada yang bertugas untuk cari kursi. Ya. Ya, browsing di Google. Ya. Ada kendala? Sudah begini. Tidak ya? Kelompok jadulum ada kendala? Tidak. Silakan di browsing di Google. Nah, apa yang ingin kalian cari silakan browsing di Google terkait dengan waktunya 30 menit untuk berdiskusi ya. Setelah itu nanti baru kita presentasi. Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Sudah berdiskusi dengan kawannya tapi kok masih kayak belum puas dengan jawabannya, boleh bertanya lagi ya. Ya. Dan apa yang membuat air yang dari air bisa Ketik satu kali kamu nih penyebabnya. Itu nanti kalian kaitkan dengan air itu mengandung apa sih? Kemudian dia kok bisa menyebabkan makanan itu kan asin kan? Itu kok bisa warnanya di kuning apa? Boleh saya ditulis ya? Ya. Dianalisis sedetail mungkin ya, dari sumber mana kalian dapat itu ya, dari Google, dari sumber apa. Kalau sudah diamati boleh disusuri. Kalau masih pengen diamati nggak apa-apa. Kalau sudah selesai. Oke. Ada kesulitan? Tidak. Silakan kalian analisis sedetail mungkin ya. Di sini ada tabel hasil praktikum uji kandungan zat pada nasi. Nah, tanpa diberi air liur, ya. Kemudian dia sebelum ditetesi Benedict itu seperti apa, setelah ditetesi gimana, setelah dipanaskan seperti apa ya. Ini bahannya kalian tuliskan, berarti kalau tanpa diberi air liur berarti bahannya ada nasi dan larutan Benedict ya. Kemudian kalau yang diberi air liur bahannya nasi, air liur dan aquades Benedict ya. Oke, kita ditambahkan aquadesnya juga ya. Sesuaikan dengan yang di LKPD kalian ya, isinya ya.
Yang haus boleh sambil minum ya, jangan sampai dehidrasi, karena itu nanti juga bisa membahayakan sistem pencernaan kalian ya. Salah satu zat yang sangat penting di dalam tubuh kita adalah air ya. Lampu ya? Ya. Enggak. Mati lampu. Waktunya 15 menit lagi ya. Biasanya kalau mati lampu lama. Kelompok Ileo ada kesulitan? Oke. Sudah? Oke. Silakan dilihat-lihat lagi. Ibu masih ada waktu 5 menit ya. Lihat-lihat lagi, diperiksa kembali.
Biarin dulu ya. Makan masih itu makan. Jalan-jalan dulu sih. Oke, sudah selesai? Tabung reaksinya yang sudah diamati boleh disimpan di rak tabung reaksi di depan ya. Kita akan lanjutkan untuk presentasi. Kira-kira kelompok mana dulu yang sudah siap ingin maju ke depan? Kelompok mana? Angkat tangan. Kelompok Jejunung, belum selesai. Masih ada yang belum selesai? Sudah selesai? Kelompok Ileo ya. Oke, silakan maju ke depan kelompok Ileo. Boleh dibawa KPD dan juga kelompoknya. Oke, silakan. Silakan dibuka. Boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok Ileo yang beranggotakan saya sebagai moderator Nala Amelia. Saya Billy. Saya akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami dari praktikum tadi. Dia akan dibacakan oleh Bulan. Ya, boleh. Yang kelompok lain silakan disimak apa yang disampaikan oleh kelompok Ileo. Nanti jika ada pertanyaan dicatat di buku kalian, boleh ditanyakan ke kelompok yang maju ya. Silakan nanti angkat tangan. Dibacakan saja, dibacakan nanti. Hasil dari tadi hasil yang diberi air warnanya warna sebelum diteteski Benedict keruh, warna setelah diteteski Benedict biru keruh,
panaskan kuning bata. Air nasi yang ditambah di air liur. Warna sebelum ditetes Benedik kerapu. Warna setelah ditetes Benedik biru keruh. Warna setelah dipanaskan biru keruh. Oke. Setelah itu ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaannya, apa terjadi perubahan warna pada setiap bahan makanan sebelum dan setelah ditetesi larutan Benedik dan dengan setelah dipanaskan? Jelaskan. Yang akan dijawab oleh Haris. Ya, terjadi. Dari semula berwarna bening menjadi biru keruh setelah ditetesi Benedik dan terdapat endapan kuning tua setelah dipanaskan. Soal berikutnya, apa fungsi dari air liur yang ditambahkan ke dalam nasi yang akan dibacakan oleh Bunda? Sebagai indikator enzim, sebagai mempercepat proses pencernaan makanan di mulut. Soal berikutnya, jelaskan perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi yang terjadi di dalam mulut yang akan dibacakan jawabannya oleh Diri. Pencernaan mekanik merupakan yang mengubah bentuk fisik bahan makanan melalui proses dikunyah, dicampur dan diremas. Pencernaan kimiawi merupakan pencernaan yang mengubah sifat kimia bahan makanan menggunakan enzim. Oke, sudah situ aja. Hasil praktikum, ya? Oke, sudah. Itu hasil praktikum dari kelompok kami, kelompok Ileum. Sekian dan mohon maaf jika ada kekurangannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok Jejunum. Saya mau bertanya tentang apa yang dimaksud dalam monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Baik, kami akan mencari jawabannya terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Bisa diulangi mungkin pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan monosakarida, disakarida, dan polisakarida? Monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Ya, singkat dibaca secara singkat dulu. Oke, jawaban akan dibacakan oleh Dewi. Monosakarida adalah bentuk dari karbohidrat sederhana. Disakarida adalah karbohidrat kompleks yang disusun atas dua molekul monosakarida. Polisakarida adalah karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling kompleks. Ya, ada jawabannya yang sudah tepat. Oke, beri tepuk tangan dulu kepada penanya dan juga yang presentasi. Oke, sudah? Oke, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, kelompok selanjutnya kelompok Leo. Oke, Jejunum, silakan maju ke depan. Hasil praktiknya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya sebagai moderator video Sari. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sambil penamaiannya dulu, hasilnya dibacakan oleh pertanyaannya. Yang diberi anjur putih keruh sebelum ditetes Benedik, mana sekali ditetes Benedik di
terus diberi air liur warna setelah dipanaskan tanpa diberi air liur menjadi putih keruh, yang sudah diberi air liur putih tua. Ya, pertanyaannya. Beberapa pertanyaannya, apakah terjadi perubahan warna pada setiap bahan makanan sebelum dan setelah dikasih larutan Benedict dan setelah dipanaskan? Jelaskan. Ya, terjadi dari semua warna kuning menjadi biru setelah dikasih Benedict dan terdapat endapan kuning tua setelah dipanaskan. Fungsi beliau yang dilambangkan dan sebagai indikator enzim sebagai pengukur proses pencernaan makanan hidup. Terusnya perbedaan antara mekanik dan kimia yang dari pencernaan yang merupakan penyakit yang mengubah makanan melalui proses kimia dicampur dan penerapan merupakan penerapan yang mengubah bahan bahan makanan menggunakan enzim. Oke, sudah. Oke, selanjutnya. Persilahkan yang bertanya. Ada yang ingin apa ada yang bertanya? Oke, Wira, silakan dari kelompok Duodeno. Ya. Apa nama bakteri di dalam usus besar yang membantu pembusaan sisa makanan? Mengapa di usus besar kadar air sisa makanan harus diatur? Bakterinya Escherichia coli. Yang kedua Diulangi pertanyaan kedua. Mengapa di usus besar kadar air sisa makanan harus diatur? jika kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, jika sisa makanan kekurangan air, dinding usus besar akan mengeluarkan. Oke. Sudah bisa diterima jawabannya? Sudah? Oke, baik. Sudah cukup? Silakan ditutup. Presentasi dari kaum kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke, yang terakhir silakan kelompok Duodeno maju ke depan. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kawan-kawan kalian tadi tidak hanya terkhusus untuk kelompok yang presentasi ya, tetapi bisa juga itu jadi kalian catatan di buku catatan kalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi dari kawan-kawannya itu nanti kalian tulis juga di dalam buku catatan. Jadi kalian juga yang lainnya juga tahu meskipun tidak presentasi, ya. Oke, silakan dimulai. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok Deudelium akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Veronica. Saya Wira. Saya Ailan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Akan dibacakan oleh Raitan Suri. Perlakuan tanpa diberi air liur, bahan nasi. Warna sebelum ditetesi Benedict putih bening. Warna setelah ditetesi Benedict biru bening. Warna setelah dipanaskan biru ketebalan. Diberi air liur, nasi. Biru kekuningan, biru tua, kuning tua. Oke, saya akan membacakan soal-soal yang akan dijawab oleh Ajeng. Apakah terjadi perubahan warna pada setiap bahan makanan sebelum dan setelah dietes larutan Benedict dengan setelah dipanaskan? Jelaskan. Ajeng akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Ya, terjadi dari semua berwarna kuning menjadi biru keruh setelah ditetesi Benedict dan terdapat endapan kuning tua setelah dipanaskan. Sekarang saya akan membacakan nomor 2. Apa fungsi air liur yang ditambahkan ke dalam nasi? Indikator enzim sebagai mempercepat proses pencernaan makanan dengan Saya akan membacakan nomor 3. Jelaskan perbedaan pencernaan mekanik dan kimia yang terjadi di dalam mulut. Jawab. Akan dijelaskan oleh Wira.
pencernaannya mengubah makanan melalui proses dikunyah, dilumpur, dan diremas. Saya akan menambahkan jawaban yang dari perlakuan tanpa diberi air liur dan diberi air liur. Bahan-bahan yang diberi air liur, glukosa ditetes dengan reagen Benedict tanpa diberi air liur. Tanpa diberi air liur akan terkandung vitamin A dalam Benedict. Sekian, terima kasih dari kami. Apa ada pertanyaan dari teman-teman? Angkat tangan. Oke, silakan. Selain nasi, bahan makanan apa sajakah yang mengandung karbohidrat? Boleh didiskusikan dulu baru dijawab. Seperti tentang singkong dan makanan yang terbuat dari biji-bijian. Apakah benar jawaban dari kami? Apakah kurang tepat? Silakan. Sudah benar? Sudah bisa diterima? Oke, baik, itu sedikit menambahkan ya. Jadi makanan-makanan yang mengandung zat karbohidrat tadi yang kita gunakan untuk praktikum itu adalah nasi ya. Contoh simpel dan sederhana, karena nasi merupakan bahan makanan yang sehari-hari, makanan pokok kita makan. Tapi sumber karbohidrat itu di mana fungsinya sebagai apa? Sebagai apa? Penghasil energi ya. Kalau kita nggak makan nasi, bisa dibayangkan sehari nggak makan nasi? Bisa. Apa yang kalian rasakan? Lemas, ya kan? Kalian kalau kurang makan nasi itu kan perutnya jadi lebih gimana gitu ya rasanya ya. Nah itu. Jadi selain nasi yang mengandung karbohidrat dan bisa dijadikan sebagai sumber energi, itu juga ada yang lainnya juga. Tadi benar sudah disampaikan kelompok duodenum, ada apa namanya? Kentang, singkong, biji-bijian ya, gandum, itu juga termasuk sumber bahan makanan yang mengandung zat karbohidrat yang bisa mengenyangkan dan bisa sebagai sumber energi. Oke? Ibu rasa sudah cukup ya? Silakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Oke. Oke, baik. Ibu rasa apa yang sudah kalian sampaikan, presentasikan di depan tadi itu semuanya sudah baik ya. Menurut Ibu, poin pertama, kalian sudah berani mencoba praktikum, mencoba berdiskusi, dan mencoba menyampaikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Kemudian kalian juga sudah bisa menganalisis apa yang kalian dapatkan dari hasil praktikum kalian. Nah, tetapi di sini Ibu akan memberikan sedikit penguatan materi terkait apa yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Nanti jika kalian ingin bertanya atau mungkin ada yang merasa dari hasil praktikumnya tadi merasa kurang jelas, boleh ditanyakan setelah Ibu menyampaikan materi-materinya ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Nah, pada yang tadi Ibu sedikit membahas tadi tabel hasil praktikum uji kandungan zat pada nasi tadi ya, seperti yang kalian sampaikan tadi dari ketiga kelompok semuanya sudah tepat. Dari hasil praktikumnya, jika tanpa diberi air liur itu otomatis dia tidak ada enzimnya ya, karena di dalam air liur itu kan mengandung enzim. Enzim apa? Ada yang tahu? Petialin ya. Oke, enzim petialin. Jadi nanti enzim itu berguna untuk mengubah milu menjadi glukosa gula ya. Jadi nanti itu ditandakan dengan ketika dipanaskan itu akan timbul endapan berwarna kuning tua di bawahnya ya kan, setelah dicampur dengan reagen Benedict atau organ Benedict. Begitu sebaliknya juga yang tidak diberi air maka biasa saja, hanya bertambah keruh hasilnya ya.
daging, susu, keju, minyak kelapa, ya. Oke, daging, ikan itu bisa ya. Protein hewani dan protein nabati. Protein hewani, protein yang berasal dari hewan. Protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Ya, ada mineral, vitamin. Ini biasa terdapat di dalam buah-buah dan sayur. Ya, jadi kita makannya itu kalau mengikuti pola gizi yang seimbang itu harus mengandung bahan-bahan makanan ini tadi, ya, supaya kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita tercukupi dan tidak lupa ada air. Oke. Nah, ini sistem pencernaan manusia. Tadi pada video tadi, ya, video tadi kalian sudah bisa menyebutkan tentang saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan, ya. Saluran pencernaan itu organ-organ pencernaan tadi itu yang ada apa dari atas tadi mulainya mulut, ya ada mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, setelah itu lambung, setelah itu usus halus, usus besar dan terakhir anus. Nah ini ya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar dan anus. Oke, dan juga ada kelenjar pencernaan. Nah, tadi yang penghasil apa tadi enzim petialin tadi ya. Nih, di sini penghasilnya ini letaknya, kelenjar-kelenjarnya nih. Bisa dilihat di situ. Kemudian di dalam apa namanya? Organ yang lainnya juga ada. Di sini. Bisa kalian baca juga pada bahan ajar dan juga di buku yang sudah kalian miliki. Nah, ini tadi ya indikator-indikator untuk uji kandungan zat makanan. Nah, mungkin nanti di pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang uji kandungan zat yang lainnya juga, ya. Oke, supaya lebih bervariasi dan kalian bisa tahu. Tadi yang reagen yang kita gunakan apa ini? Benedik ya. Nah, itu untuk uji kandungan glukosa atau gula. Oke. Nah, oke, sekarang sampailah di tahapan kesimpulan dan refleksi. Siapa yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Angkat tangan. Oke, Diri dulu ya. Boleh, Diri. Kita harus senantiasa menjaga kesehatan organ pencernaan sebagai ungkapan syukur atas kebesaran Tuhan dengan cara makan makanan yang bergizi dan sehat agar organ pencernaan sehat dan tubuh menjadi kuat. Oke, sudah? Itu refleksinya. Terima kasih Deli. Beri tepuk tangan. Oke, yang menyimpulkan? Oke, Desinta, silakan. ada berbagai jenis makanan di dalam tubuh yang memiliki fungsi berbagai macam, serta ada berbagai organ pencernaan dan kelenjar pencernaan yang dapat membantu proses pencernaan makanan secara mekanik dan tubuh. Oke, betul sekali. Tepuk tangan lagi untuk kita semuanya. Nah, Ibu berterima kasih ya karena kalian sudah mampu mengeksplor, kemudian menyimpulkan bersama-sama dan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian, setelah selesai belajar ini, tadi di awal kalian sudah Ibu bagikan kertas pretest ya. Otomatis ada perubahannya nggak nih setelah kalian belajar? Otomatis bisa menjawab yang tadi nggak? Bisa ya? Oke, dibagikan lagi ya. Ini ada post-test, silahkan kalian isi sesuai dengan pemahaman kalian yang sudah kalian pelajari. Oke, waktu mengerjakan 5 menit. Silakan ditutup bukunya semua, kerjakan masing-masing.
Sudah selesai? Oke, seperti tadi silakan ketua kelompok ambil hasil proses temannya dan kumpulkan kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sudah semua nak? Oke, baik. Nah, dan sebelum kita menutup pembelajaran ini, apakah ada yang ingin bertanya dulu? Ya, silakan Lola. Oh, Lola masih penasaran teman-teman, mengapa nasi disebut sebagai makanan pokok? Adakah yang tahu? Yang bisa menjawab? Temannya? Jawab aja yang tahu. Tadi sudah kita bahas di depannya sedikit Ibu sampilkan ya. Oke, Veronica mau menjawab, coba. Karena sebagai makanan sebagai energi dari Karbohidrat, sumber energi. Ya, maksudnya sebagai karena nasi itu disebut sebagai makanan pokok karena dia bisa menghasilkan sumber energi, begitu Lola ya. Oke, begitu. Karena orang Indonesia ini mayoritas makanan pokoknya adalah nasi, kan? Karena sebagai sumber energi. Sehingga ketika kita bekerja, kita beraktivitas, badan kita menjadi lebih semangat, ya, tidak lemes, ya kan? Oke, bisa dipahami Lola? Bisa ya. Oke, baik. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Jadi nanti yang kalian Ibu ucapkan terima kasih buat kalian yang tadi sangat aktif sekali dalam kegiatan pembelajaran. Nanti akan mendapatkan poin tambahan nilai bagi siapapun itu yang tadi aktif, ya, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini sebelum kita akhiri ada tugas di rumah. Yang pertama, silakan kalian pelajari kembali atau pelajari lagi di buku paket atau bahan ajar nanti tentang pencernaan mekanik dan kimiawi untuk pertemuan selanjutnya di hari Kamis, insya Allah ya. Lalu, nah nanti hasil kegiatan kalian ini tadi praktikumnya nanti silakan kalian bikin laporan praktikum yang dikumpulkan juga pada hari Kamis ya sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait tugas selanjutnya? Ya? Ya, nanti formatnya untuk seperti apa Ibu kirim melalui grup ya. Seperti apa nanti Ibu jelaskan kembali ya. Oke, tadi yang penting hasil praktikumnya tadi sudah disimpan, nanti Ibu kasih waktu untuk memperbaiki juga ya bersama kelompoknya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, nah terima kasih. Jadi sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita, tadi kita awali dengan doa. Sekarang baiknya kita akhiri juga dengan doa. Siapa yang mau bikin doa? Oke, Deli silakan. Finish. Oke,